Selamat petang Bapak Ibu yang kami hormati. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Benyamin Nahak MT. Yang kami hormati kuasa pengguna negara, para pejabat struktural PPK pada Dinas PUPR Provinsi NTT, yang kami hormati pula Bapak Ibu penyedia jasa yang ada pada saat ini. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena perkenanannya kita bertemu pada petang ini dalam rangka penandatanganan kontrak berikutnya pada Dinas PUPR. Untuk petang hari ini kita akan melakukan penandatanganan kontrak untuk bidang Bina Marga dengan nilai kontrak kurang lebih 9,7 M, dan kemudian pada UPTD SPAM kurang lebih 4,5 M. Dan karena itu mari kita awali kegiatan kita pada petang hari ini dengan doa. Izinkan saya memimpin doa ini dalam keyakinan saya Kristen Protestan. Bapak Ibu dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa, Allah yang mengaruniakan kehidupan, memelihara dan menyelenggarakannya bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu yang terus menuntun kehidupan kami masing-masing pribadi. Dan pada petang hari ini Tuhan, kami ada bersama di ruang rapat Kadis PUPR. Kami hendak melakukan satu kegiatan penandatanganan kontrak untuk paket pekerjaan, pengawasan, juga pekerjaan di UPTD SPAM. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk semua hal ini dalam niat baik kami untuk membangun infrastruktur di NTT. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga semua kami yang ada di dalamnya dalam pekerjaan ini, mengambil bagian dalam pekerjaan ini, kami dapat memuliakan Tuhan lewat pekerjaan yang kami lakukan, lewat tugas masing-masing kami yang dipercayakan oleh Tuhan. Berkatilah kami semua, baik Bapak PLT, Kadis PUPR, dan semua kami yang ada pada saat ini. Dan biarlah pekerjaan kami pada akhirnya bermuara pada kemuliaan Tuhan. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati dan kasihi, kita akan mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kadis PUPR sebelum kita ada dalam penandatanganan kontrak. Dengan hormat kami silakan. Baik. Selamat sore. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih. Yang saya hormati para kabit yang hadir, para kepala seksi PPK, Kasatker, teman-teman direktur, direktris, konsultan, paket konsultan di bidang Bina Marga dan di Lutspam yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama sebagai orang beriman, saya mengajak kita semua, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan sore ini kita masih diberi kesehatan. Ini patut kita syukuri. Ada beberapa hal sebelum kita menandatangani kontrak, saya sampaikan kepada kita semua, baik itu kepada penyedia maupun pemilik pengguna dari produk ini. Yang pertama itu adalah soal tertib administrasi. Jadi ini adalah paket pengawasan sama paket bahan, beli bahan ini ya, Dan konstruksi. sama konstruksi. Jadi ada tiga ini. Paket pengawasan, paket pembelian bahan, sama paket konstruksi. Pada dasarnya hampir sama ya, jadi mau konsultan mau apapun, prosedur di dalam pelaksanaannya itu hampir sama. Kalau di fisik itu, kalau kita kenal dengan namanya, tahapan-tahapannya itu adalah SIP Lakom. Jadi
survei, investigasi, desain, ada masalah tanahnya, ya, land acquisition-nya, kemudian construction, operasinya, kemudian maintenance-nya. Itu tahapan-tahapannya seperti itu. Itu tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan yang kaitannya dengan infrastruktur. Itu harus berurut. Kalau tidak berurut, maka itu akan menjadi masalah. Apalagi kaitannya sekarang dengan pemeriksa itu dia akan tarik sampai dengan ke belakang. Gimana perencanaannya? Surveinya gimana? Untuk merencanakan yang baik itu kan harus surveinya harus bagus. Investigasi itu turun di lapangan harus bagus. Kalau dia tidak bagus, maka produknya akan ke bawah sampai dengan konstruksi. Kemudian tahap konstruksinya juga harus bagus. Kalau tidak nanti di pengoperasian sama pemeliharaannya menjadi sulit, membutuhkan biaya yang besar. Nah, di dalam tahapan-tahapan ini dia tidak akan lari dari 5 aspek sebenarnya. Satu, aspek administrasi, tertib administrasi. Mulai dari kalian susun kontrak, mulai dari susun penawaran. Kalau ini seleksi, mulai dari susun tornya, kerangka acuan kerjanya. Ini dari pemilik sini menyusun kerangka acuan kerja, menyusun RAP dan sebagainya. Menyusun RAP ini dia tidak akan lari dari hitungan-hitungan billing rate. Ini 60% misalnya kalau konsultan itu untuk orang, bayar orang, ya, kemudian jalan perjalanannya, beli ATK dan sebagainya, itu harus benar-benar berdasarkan survei dan investigasi yang benar. Kalau tidak, akan kalian susun itu bisa kelebihan, bisa kekurangan, ya kan? Bisa saja pekerjaan mendesain ini dia harusnya butuhnya adalah 500, tapi karena data surveinya kurang bagus, dia hanya mengalokasikan 200. Kalian mepet-mepet di situ. Nah, saya berharap di konsultansi ini yang menawarkan, apalagi ini namanya pengawasan, paket pengawasan. Jadi dalam paket pengawasan itu harus benar-benar yang selama ini terjadi kaitannya dengan administrasi ini, dia kan paket pengawasan konsultan ini kan pasti dia hitungnya orang bulan, menmon kan. Dia harus connect, harus sama persis dengan selesainya pekerjaan itu. Lo mengawasi ini dari start awal sampai dengan akhir. Yang terjadi misalnya begitu paket fisiknya itu karena kurang bagus, terjadilah adendum waktu panjang. Anda punya paket konsultan sudah selesai di situ. Terus tanggung jawab kesananya siapa? Nah, itu yang untuk pengawasan. Ini sudah, jadi sebenarnya ke depan itu dia yang mau mengikat itu adalah bukan menmon tapi kombinasi lagi, ngikat dengan paket fisik kan, itu yang sering terjadi. Kemudian namanya paket perencanaan. Ini saya pertama perencanaan dulu. Di dalam RAP yang tadi saya bilang 60% untuk personil, 40% untuk non personil. Yang Anda tawarkan di situ, misalnya pengawas di tenaga situ itu Anda pakai 5 orang, itu sudah rahasia umum, pakai 5 orang. Tapi yang ngawasin yang kerja di lapangan hanya 1 orang. 1 orang ini dia ngerangkap semua, mau rangkap mulai dari turun lapangan, contoh kalau di paket desain dan sebagainya tuh tenaga sipil ngerangkap menjadi surveyor, merangkap menjadi tenaga dan seterusnya. Supaya apa? Untungnya Anda banyak-banyak, itu sudah menjadi rahasia umum teman-teman semua. Tapi saya berharap tidak ada di sini. Jadi kalau Anda tawarkan tenaga 5 orang, ya 5 orang itu yang dikerja. Selisih silakan. Kalau honornya billing rate-nya misalnya 12 juta per bulan, nah, kalau konsultan itu kan untungnya dari situ. Rahasia lagi. Anda bayar 7 juta, itu urusan Anda, itu perusahaan. Yang kita butuhkan adalah produk yang bagus. Produk dari konsultan pengawasan itu apa? Mengawasi kami punya pekerjaan fisik ini harus bagus. Ingat, pengalaman kita jangan main-main. Sekarang ini dia panggil fisik bermasalah, dia panggil mulai dari supervisi, mulai dari perencanaan, mulai dari ini dia panggil. Ya,
teman-teman semua dipanggil itu. Nah, saya berharap yang untuk konsultan jangan sampai Anda dipanggil-panggil. Begitu Anda dipanggil, nah, pasti ada ikutan lain. Pertama, pikiran terganggu. Anda harus siap materi dan sebagainya. Dan itu jangan sampai terjadi di sini. Ya, teman-teman semua, saya ingatkan kaitannya dengan tertib administrasi, Anda harus tertib betul. Yang kedua itu adalah ini tertib fisik. Jadi konsultan ini juga fisik. Tertib fisik di sini apa? Laporan-laporan Anda harus tertib. Ya, laporan-laporannya harus tertib. Nah, laporan apa di situ? Misalnya pendahuluan apa? Kalau ini perencana pengawasannya apa? Itu harus di dalam TOR itu. Jadi yang Anda kerjakan itu harus sama persis yang di dalam TOR. TOR dengan RAP itu harus connect. Yang disebut di TOR dengan yang di dalam RAP itu harus connect. Di dalam TOR-nya sebut misalnya 5 laporan, 5 eksemplar, di dalam RAP-nya 5 eksemplar laporannya. Jadi ini teman-teman hati-hati, karena sekarang banyak sekali konsultan pengawas yang stok kembali loh. Konsultan perencanaan pengawas itu stok kembali. Begitu pemeriksaan, sekarang pemeriksa itu udah pintar-pintar. Saya berharap teman-teman semua jangan sekecil apapun tidak boleh keliru di situ. Cek kembali. Makanya di kontrak ini sebenarnya urusannya bapak-bapak semua ini. Orang dinas itu hanya paraf mengecek. Yang namanya urus kontrak, urus ini mulai dari penawaran, seleksi, kemudian ini dokumennya, itu Anda punya tanggung jawab. Tapi yang terjadi, saya ingatkan semua, yang terjadi itu bos-bos ini, direksi-direksi ini tahu terima beres. Coba bayangkan teman-teman semua, saya tidak lihat itu, kita yang ada di dalam sini ini saya lihat sudah melalui pendidikan yang lumayan berjenjang dan sebagainya, punya sertifikat ini, punya sertifikat ini. Teman-teman di luar pun sekarang dituntut punya sertifikat ini, punya sertifikat, sehingga balance di situ antara yang punya, yang penyedia dengan yang punya ini harus balance, saling harus ini. Jadi bapak-bapak di luar juga saat itu, jadi direktur itu juga harus ketat. Jangan Anda percayakan ke anak buah yang lebih pintar dari pak direktur atau direktrisnya, kena tipu. Sama dengan ini, kita punya pekerjaan, kita kasih ke bapak karena kami terbatas, kasih ke bapak tipu kita. Tipu dalam artian tidak sesuai dengan TOR dan RAP, fisik tidak sesuai dengan yang di speknya. Nah, ini saya berharap tidak terjadi seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi, sekarang itu dunia sudah terang benderang. Anda tidak akan sembunyi, kami pun tidak akan sembunyi, hanya menghindar saja. Anda mau sembunyi di mana sekarang? Kita tidak bisa sembunyi. Tidak ada. Sekarang dunia sekarang itu dipantau semua. Tidak bisa sembunyi. Kita hanya menghindar dan menunggu waktu. Kalau sudah terjadi kekeliruan, maka kita tidak bisa sembunyi di kolong langit ini. Kita hanya menghindar, lari kemana, tapi nanti suatu ketika akan ketahuan dan ketangkap. Saya tidak ingin ini terjadi di sini. Kita harus lebih tertib. Itu kaitannya dengan administrasi. Ya, administrasi ini harus tertib. Kaitannya administrasi dengan fisik. Fisik tadi laporan. Jadi administrasi itu connect dengan fisik, fisik connect dengan administrasi. Kemudian aspek ketiga itu adalah aspek fisik tadi itu laporan. Ini kalau konsultan fisik juga konsultan itu kalau fisiknya laporan. Laporan ini harus menggambarkan kondisi real di lapangan yang Anda awasi. Jangan ada karang-karang di situ. Karang-karang ini begitu pemeriksanya datang periksa 2 minggu, 1 minggu, malah ketemu salah. Dibandingkan ada yang kerja ini berapa bulan ini, 150 hari. Anda kerja 150 hari tetapi bisa ada kekeliruan dan orang datang pemeriksaan 1 minggu ketemu salah. Nah, yang hebat ini siapa? Pemeriksa atau Anda? Padahal tadi bapak-bapak semua direktur dan anak buah dan segala macam dan kita di dalam sana ini sudah sekolah SD, SMP dan sebagainya, sekolah formalnya sudah ini, sekarang dilengkapi dengan sertifikat segala macam. Kalau tidak bisa. Itu masih kena ketemu salahnya. Ya, kalau salahnya masih ringan-ringan sih, salahnya fatal misalnya. Tadi misalnya billing rate tidak berdasarkan pada audit, independen.
Ingat tuh ya, healing rate itu kalau tidak harus ada ininya. Kalau tidak ada karang-karang, nah itu nanti jadi temuan. Ya, itu kaitannya dengan administrasi fisik, kemudian dengan produk yang Anda hasilkan. Kalau di pengawasan ini produknya apa? Saya tanya yang konsultan pengawas, produk dari pengawasan itu apa? Apa produk dari pengawasan ini apa? Ya, nah, kerja laporan. Oke, ini kaitannya dengan produk yang Anda hasilkan itu kan berupa laporan. Laporan itu berdasarkan apa? Kalau Bapak yang jawab konsultan ini, ya, kondisi lapangan itu berdasarkan apa? Ya, perhitungan berdasarkan apa? Itu. Tadi kalau nanti pengawas tanya dulu. Kalau pengawas dia kejar dari ujung, saya kejar dari atas. Pengawas itu dia tanya dulu. Jadi Anda coba-coba dia akan tanya di mana. Yaitu Anda sewa waktu itu untuk survei itu benar nggak di sana? Nah, Anda beli tiket benar nggak di sana? Yang 1 trip, 2 trip dan sebagainya. Bayar konsultan itu harapkan konsultan itu lebih jauh dari kita yang di sini. Ya kan? Ini makanya kita kontrakkan karena kita di sini itu waktu terbatas, tenaga terbatas dan sebagainya, sertifikat juga mungkin tidak kompeten. Kita butuh Anda ini, bapak-bapak semua ini. Datang Anda kasih produk kita yang, nah itu kaitannya dengan produk. Jadi administrasi bagus, fisik bagus, produknya bagus, terakhir harus manfaatnya bagus. Terakhir itu manfaatnya harus bagus. Tadi produk yang Anda hasilkan tadi bagus nggak itu? Ternyata itu tadi yang Anda awasi pekerjaan fisik kita itu. Ini paket misalnya PW01 ini mana? PW01 itu misalnya mana? Winnie Sakato. Winnie Sakato. Udah ini kontraktor sudah pakai tenaga bagus. Tambah lagi konsultan pengawas, tambah lagi pengawasan dari kita, tambah lagi kita di sini turun di sana bisa 5-10 hari. Tapi ini speknya masih salah juga. Dia kerja masih banyak juga yang ini. Itu kan diharapkan supaya pengawasan, pengendalian pengawasan itu harus lebih teliti. Kita untung yang sedikit-sedikit saja. Dan untuk sedikit-sedikit itu kan sudah diatur di dalam Perpres. Diawasin pertama itu oleh kami sendiri, kemudian LSM, tokoh masyarakat, polisi, kejaksaan. Dan tidak lupa pula dua aspek lagi itu adalah efisien dan efektif. Ini apakah ini nilainya ini sudah efisien dengan nilai paket, contoh misalnya TW1 long segment DAC non tematik ini mana ini satu itu di sana di Belusan itu. Anda tawaran ini konsultan yang 200 ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau jangan-jangan kelebihan? Nah, kelebihan dan sebagainya itu yang tidak efisien, penghematan di situ. Jadi itu beberapa aspek yang saya mau sampaikan teman-teman semua, hati-hati kaitannya dengan itu. Dan berikut yang saya mau sampaikan, teman-teman semua itu adalah rekan. Konsultan itu rekannya PPK. PPK itu rekannya konsultan. Jadi kalau Bapak senyum, ya yang PPK juga senyum. PPK senyum, Bapak juga senyum. Jadi kalau bisa senyum sama-sama. Jangan Anda senyum sendiri, ketawa sendiri, PPK-nya enggak. Nah, itu. Ya, jadi senyum sama-sama. Kalau senyum sama-sama, kalau senang sama-sama. Ya. Supaya ke depan paket-paket ini harus lebih bagus lagi. Pekerjaan selesai bagus. Nah, juga teman-teman semua sampaikan ke saya. Jadi secara berjenjang Anda bisa berkomunikasi langsung dengan KPA, langsung dengan saya, PA. Bisa, tidak ada larangan. Manakala ada PPK tekan kalian terlalu banyak, lapor ke saya. Nah, bisa komunikasi langsung dengan saya, bisa. Gitu. Ya. Ya, demikian juga begitu. PPK atau apa di sana lapangan terlalu ini, lapor. Kalau lapor di PPK Anda bisa selesaikan, lapor ke saya. Ya, jadi terbuka. Ya, terbuka ya. Begitu. Karena tanggung jawab terakhir itu ada di saya. Ya, jadi saya tidak main-main seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Terima kasih Pak Jerry, Pak Rama dan Ibu Justina, Ibu Justin dan seterusnya. Kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak PLT Kadis untuk hal-hal baik yang disampaikan, menjadi masukan yang baik pula bagi kita dalam pelaksanaan pekerjaan kita. Selanjutnya kita akan mengikuti bersama penandatanganan kontrak dengan nilai kontrak yang saya salah sebutkan di awal. Iya, saya kaget juga. 9 9M nih. Kita mulai dari paket pengawasan untuk bidang Biasanya bina Ibu marga. Justin nih, 9M. Iya. Boleh, silakan. Saya sampaikan, Ibu silakan merapikannya, menyiapkannya. Dengan teman-teman dari Bina Marga bisa, Ayudit bisa dibantu, Ayudit. Iya.